Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Ibu Marwah boleh nanggapin Pak Junaidi. Terima kasih Pak Junaidi. Mungkin saya masuk di waktu yang berbeda. Artinya apa yang beliau sampaikan sangat beda dengan apa yang fakta yang saya lihat, yang saya dengar dan yang saya ketahui. Jadi misalnya ingat saya itu di sana selalu Pak, bahkan kirim salawat itu luar biasa. Tapi saya ingin ini Majelis Ulama. Jadi hari ini saya mengirim surat kepada Majelis Ulama Indonesia supaya seluruh prosesnya berlangsung objektif, biar saya tidak di dalamnya, saya menyatakan mengundurkan diri. Bisa untuk selamanya, bisa untuk sementara, supaya ini kita sabar melewati proses ini. Ini penting. Kalau saya di dalam kan nanti saya merasa saya di MUI, atau yang lain merasa kok di dalam. Jadi saya sudah terlepas, silahkan apa adanya, silahkan diteruskan. Dan yang menarik di sana memang tidak hanya teman Muslim di sana, karena persyaratan mungkin beda cara mengajak orang. Kalau yang saya tahu, yang saya dengar, yang disampaikan kepada saya dan begitu paman saya, beliau ini ada tugas untuk menata, tugas besar. Nah, tugas kami ini adalah membantu proses itu. Waktunya memang tidak tahu kapan, bahkan tahapan-tahapannya pun beliau katakan saya tidak tahu. Nah, saya kaget ketika pemohonannya ternyata beda dari teman-teman yang lain. Makanya jawaban saya mungkin beda. Ada mahar digandakan, gak pernah saya dengar itu. Bahwa memang ada tahapan harus selesai, itu yang saya tangkap. Dan setelah saya pelajari, saya analisa, tahapan itu antara misalnya harus ada dari seluruh provinsi dan seluruh kabupaten, sehingga kita punya nama tim kabupaten, tim provinsi. Ternyata harus terwakili semua agama, karena pendoponya saja namanya Rahmatan lil Alamin, jadi hampir semua agama ada di sana. Ketika harus semua partai politik, kalau kita ketemu sana lintas partai semua di sana. Dan kemudian yang waktu itu semua teman-teman, bukan hanya Indonesia Pak ya, kerajaan kesultanan itu se-Nusantara harus ada di dalamnya. Jadi tidak sekecil yang kita bayangkan. Nah, jadi saya tidak perlu. Jadi itu sultan itu ada seluruh provinsi. Ada lebih 100. Dan itu rata-rata kalau kita lihat. Di atas sultan siapa? Nggak ada Pak. Langsung dia? Langsung. Nah, sultan itu juga sebenarnya lebih kepada tugas. Tugas untuk di daerah mana dan sebagainya. Dan kita diskusinya sangat rasional. Apa tugas sultan? Mendata masing-masing kabupaten itu potensi dan unggulannya apa. Ada unggulannya misalnya tambang. Ada teman kami dari Kalimantan. Ada yang dari Aceh misalnya. Unggulannya apa. Kemudian bahkan didata. Kebun, yang punya kebun itu siapa? Orang asing Bu. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan untuk itu? Oh ini ada peternakan, tapi kadang-kadang susunya saja belum bisa dijual. Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu yang kita. Bagaimana kita memberi susu kepada setiap anak di Indonesia 250 juta per hari. Kita tonton itu bagaimana Selandia Baru membuat peternakan. Jadi memang seperti itu yang kita lakukan. Jadi gue tanya padepokannya ini apa? Saya katakan kalau saya ini padepokan menyiapkan Nusantara Jaya 2045, karena itu memang dari dulu saya coba lakukan gitu. Ya, tentang tuduhan kami sudah punya kuasa hukum. Biarlah membuktikan. Saya dapat dua koper, waduh luar biasa kalau saya dapat. Mungkin sudah saya bagi-bagi, tapi pengetahuan saya tidak ada yang menarik bagi saya tadi. Uangnya Ibu perlihatkan dolar itu, $5 loh. Ibu lama di Amerika. Di Amerika aja uangnya Abraham Lincoln itu udah gak beredar. Enggak, Mas Karni. Tolong kalau perlu investigasi secara nyata. Uang yang sekarang, kata beliau, nggak boleh lagi yang kecil-kecil. Memang beliau sebenarnya, kata Abah, yang ada sekarang, yang tadi di kotak itu uang 100 US dollar. Waktu kami dibagikan, saya berlima ketika masuk di sana. 5 orang ini masing-masing kami dikasih $500. Setuker itu. Tapi memang nggak pernah miliar-miliaran kami dapat. Tapi sampel ketika beliau seperti tadi, itu memang kami diberikan. Nah, saya tidak ingin memaksakan kebenaran. Tidak juga teman-teman, ya ayo kita ini mungkin tantangan era kita. Baik Bu. Terima kasih. Coba masih ganjal saya itu antara fakta yang Ibu temukan dengan fakta yang diketemukan oleh katakanlah murid-muridnya taat pribadi yang lain. Saya melihatnya justru saling mendukung. Itu betul. Ada orang bawa tanah, ini yang dahsyat ini kekuatan menurut saya. Ini dari sisi ilmu pengetahuan ya.
Saya tantang teman saya yang ahli. Tapi dari- masa dengan kantong tadi kalau saya pegang tadi saya bisa hilang. itu kadang-kadang mungkin ditambah-tambahi Pak orangnya nih, tapi saya nggak tahu. Yang pasti itu yang ada di sana adalah yang kita lihat. Dan ini kan ada hukum namanya the secret Pak, the law of attraction. Itu kalau baca sejarahnya selalu ada kata the unseen. Ada orang yang penulisnya ketika mau diterbitkan, tolong diluarkan itu semua the unseen itu. Nanti dikira nih toko buku di Amerika tidak akan jual. Karena orang rasionalnya itu masih dominan. Nah, apa yang saya lihat di sana, paginya Bung Karni, saya ingin disampaikan ini. Paginya itu, saya kan suka tiap pagi kalau jalan kaki sambil mendengar. Yang saya baca pagi itu adalah Al-Fatihah, kemudian surah Yasin, kemudian Al-Mulk, kemudian surah tadi yang apa lagi ya? Al-Waqiah. Kok saya bisa dapat buku kecil yang persis isinya itu? Itu bagian dari istihara saya. Dan ketika beliau selesai seperti itu, beliau tinggalkan. Dan beliau tanya, bagaimana tadi waktu ini? Oh ya, sebagian kasih teman-teman contohnya. Tadi kan ada tuh, ada yang kayak butiran, betul seperti beliau katakan, butiran apa, yang berlian dan sebagainya. Tapi yang saya pilih, nggak itu Pak Bung Karni. Saya pilih tadi Al-Quran itu ada di saya. Jadi, law of attraction. Kalau orang mengatakan dengan pulpen ini saya 7 bahasa, jangankan itu, tidak. Baca deh buku modern sekarang sudah menghormati semua seperti ini. Sayang kalau kita melewatkan kesempatan ini untuk belajar. Saya mengatakan sains Pak, saya bergaul dengan saintis dunia. Baik. Dan mereka sudah mengatakan kita diambang, sudah mentok ini ilmiah nih. Makanya mereka sudah masuk ke hal yang mungkin sifatnya lebih. Tapi Baik. saya tidak mau menghabiskan waktu karena ini kan lawyer Ya. clubs bukan scientific club gitu loh Pak. Sekarang kepada Judin Ranreng, Wakil Ketua Yayasan Padepokan. Silakan, ada tambahan? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini saya hanya memohon kepada seluruh yang terkait, kiranya jangan menjustis seseorang dengan hanya fenomena-fenomena atau pandangan-pandangan bacaan saja. Pada kesempatan ini, saya sangat mengharapkan bahwa yang kita bahas ini kita tidak hadirkan di tempat ini. Apa yang dikeluarkan, apa yang kita perlihatkan di video-video itu sekiranya diperkenankan, saya memohon kepada halayak, beliau diberi kesempatan untuk memperlihatkan apa ilmu yang dimiliki beliau, Mas Kanjeng ini. Karena kalau istilahnya hanya kita membahas seluruh yang kita bahas ini, sementara dia tidak dihadirkan, ini kan bisa membuat fitnah dan fitnah-fitnah terus menerus tanpa ada penyelesaian. Oleh karena itu, untuk menjawab fitnah, menjawab barang-barang yang ada, dan sebagainya, saya memohon pada kesempatan ini kiranya guru besar kami, Mas Kanjeng ini, diberi kesempatan live untuk diperlihatkan ke halayak ramai apakah uang yang dikeluarkan itu palsu atau tidak. Karena Nah, kenapa? kalau itu asli, tapi kalau yang ini palsu. Mohon maaf Bang Karni, saya istilahnya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, saya selalu diberi contoh uang proses yang keluar dari seperti itu, tak satu pun yang palsu, semua asli. Jadi pada kesempatan ini saya hanya memohon satu hal itu tadi, bahwa tolong supaya dalam hal kita adil kepada guru besar kami ini, jangan dipitnah tetapi tidak diperlihatkan kemampuan ilmunya. Yang kedua, saya pada kesempatan ini memohon kepada seluruh pihak yang terkait, kiranya jangan diintimidasi kami punya padepokan Pak. Kenapa? Santri-santri di sana itu setelah pengambilan penjemputan paksa dari Mas Kanjeng ini, setiap malamnya itu terintimidasi, disuruh pulang, disuruh kembali, kalau tidak ini ber-KTP apa dan sebagainya. Ini kan negara merdeka Pak, berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sementara kita di sana ini kalau berkumpul kok disuruh bubar. Sementara apa yang kita laksanakan di sana itu betul-betul tidak ada pelanggaran. Kita istighosah, bagi agama lain silahkan dengan ajaran agamanya. Itu kita tidak batasi dengan satu agama. Tetapi seluruh proses yang kita laksanakan di sana itu berdasarkan ajaran Islam. Saya menanggapi sedikit dari tadi bahwa ajaran sesat. Kalau ajaran sesat dalam pemahaman kami di sini, bahwa di Padepokan itu tidak pernah kita perkenalkan ada nabi baru Pak. Nabi kami adalah Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi lain. Bersyahadat sama persis, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat pertama kami bertemu dengan Yang Mulia Mas Kanjeng ini, saya juga pertama meneliti apakah syahadatnya lain. Kalau syahadatnya ini pasti saya tinggalkan. Ternyata syahadat beliau persis sama yang kita
baca di rukun Islam. Tidak ada juga mengatakan, sekiranya beliau mengatakan saya ini, ya pasti saya mundur. Beliau selalu rendah hati dan akhlaknya sangat mulia. Inilah yang saya katakan bahwa untuk kita tidak menghukum orang, seseorang dengan hanya perbincangan dan membaca Quran, saya hanya memohon satu hal, untuk membuktikan ke ilmu beliau, kiranya berkenan untuk dihadirkan seperti ini live. Nanti kalau beliau dilepaskan Polri, saya udah ke sini. Ya, saya memohon dengan sangat memohon dengan sangat, supaya jangan hal ini berlarut-larut. Untuk jawaban penipuan apa dan sebagainya, penggandaan, saya kira hanya jawabannya itu kita perlihatkan di halayak umum. Ya, pada kesempatan ini kami sangat menaruh hormat juga kepada Bapak Kepolisian, bahwa ya memang kurang lebih mungkin 1.500, 1.800 anggota pada saat itu, tetapi satu hal bahwa kami kerjasama, tidak ada yang saling melukai. Hanya hal yang membuat saya heran, Pak, bahwa Barakuda dengan kekuatan sangat luar biasa, sementara kita ini adalah rakyat biasa, tidak bersenjata, dan betul-betul kita ya hanya datang istighosa dan bagaimana memperdalam ilmu-ilmu agama di situ. Baik. Sekarang Pak Sri Lalu Gede Parmanegara, Ketua Asosiasi Kerajaan dan Keraton Indonesia. Ya, saya tentu ingin dapat pernyataan dari Bapak. Apa dia ini semacam Kanjeng Dimas ini semacam raja di raja, karena ada sultan-sultan lagi di bawahnya. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Gede Parma, bersama saya ada Sekjen Bangsawan Muda Beni Novizon Puspanegara dari Lampung, dan juga bersama Kanjeng Resi di belakang penasehat. Sebenarnya gini, kita ada beberapa hal yang memang harus kita luruskan misalnya. Pertama, bahwa pengangkatan raja di semua tempat itu harus berbasis masyarakat adatnya. Jadi masyarakat adatlah yang melantik raja, masyarakat adatlah yang mengangkat raja. Jadi tidak ada raja diangkat organisasi, tidak ada. Organisasi ini tidak berhak sama sekali sebenarnya mengangkat raja. Yang ada adalah kami mengakui, oh dia sudah jadi raja, diangkat oleh masyarakat adatnya, masyarakatnya, oleh lembaganya, oke, kita akui. Kemudian yang kedua, bahwa yang disebut dengan raja itu mestilah punya tanah tua, tempat, keraton, atau tempat dia berbasis. Hampir semua kerajaan-kerajaan di Nusantara punya tanah tua, punya puri, punya keraton, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang namanya raja punya apa yang kita sebut sebagai tubuh pewarisan, heritage di kedalaman dirinya. Dia membawa karier dari sistem kerajaan itu sendiri. Jadi kelihatan dari perilakunya, sikapnya, dan sebagainya. Nah, saya kira bahwa kita bisa menilai bersama apakah misalnya hal ini sudah dipenuhi oleh Dimas Kanjeng. Apabila ya, maka dialah. Kalau tidak, maka tidaklah. Jadi mudah sekali cara menilainya. Kemudian saya kira secara proses kejadian, sebenarnya kami datang ke Probolinggo diundang oleh Genggong, oleh Kiai Saiful Islam, untuk pesantren Genggong maksudnya, untuk menyelenggarakan musyawarah ulama dan raja sultan se-Indonesia di pesantren Genggong. Lalu pada bersamaan setelah itu, kemudian kami diajak untuk menghadiri Jumenengan. Artinya masyarakatnya ingin menguatkan pimpinannya sebagai seorang pimpinan yang memiliki karakter, karier, tanggung jawab terhadap kenusantaraan kita. Maka dari itu kita sebagai juga dari asosiasi juga para raja sultan, senang sekali bahwa ada orang yang mau mengambil alih atau mau peduli, mau mengambil peran dalam rangka bagaimana memberdayakan raja sultan ini. Kita tahu sendiri, bangsa ini sudah melupakan raja sultannya. Bangsa ini diciptakan dibuat sebagian daripadanya adalah hasil kebersamaan, hasil sumbangsih para raja sultan. Tapi sampai saat ini raja sultan tidak punya posisi apapun dalam bangsa ini. Jadi saya kira bentuk dari kegelisahan ini yang membuat kami merasa oke, kalau ada yang berkenan menjadi pejuangnya, memperjuangkan sistem kebangsaan ini menarik. Jadi ini saya kira refleksi untuk kita semua bahwa bangsa ini tanpa pimpinan bangsa, kepala negara ada, kepala pemerintahan ada, pimpinan bangsa tidak ada. Padahal kalau kita lihat baca proklamasi, di bawahnya wakil-wakil bangsa Indonesia, bangsa ini kehilangan dirinya. Maka dari itu kita ingin coba, kalau begitu, kalau misalnya Dimas Kanjeng menurut masyarakat adatnya adalah
orang yang patut, coba, ya kan? Cobalah kalau begitu. Proses inilah yang kemudian oleh Majelis Pemangku Adat Nusantara merasa bahwa oke, kalau gitu, kalau begitu, cobalah kita melihat apa yang disebut dengan bangsa ini. Lalu kita berpikir tentang apa yang disebut dengan sabuk api, bahwa Indonesia ini dilingkari oleh sabuk api. Kita lihat hampir seluruh gunung-gunung ini dikuasai benar, dikelola, diayomi oleh para pemangku adat ini. Lalu kita lihat, jangan-jangan pada saat itu Bromo sedang meletus, jangan-jangan Bromo ini belum ada yang mau merawatnya, belum ada yang mau menjaganya. Hampir semua gunung ada yang menjaga gunung. Tapi kita lihat, jangan-jangan Bromo ini kurang, belum ada. Dan kalau kita tanya pada Dimas Kanjeng lewat pembantunya, mau nggak kira-kira Dimas Kanjeng ini menjaga agar Bromo ini tidak meletus, tidak karuan, atau bisa diatur polanya? Oh ya mau. Oh kalau gitu Anda cocok jadi pemangku adat. Kalau Anda bisa berdialog dengan alam, Anda bisa berdialog dengan sistem kesemestaan itu, Anda pantas jadi pemangku adat. Saya pikir sangat sederhana. Nah, sekarang siapa saja di antara kawan-kawan sahabat-sahabat yang merasa bahwa oke, kita punya kemampuan untuk bersahabat dengan alam, berkomunikasi dengan alam, saya kira kita akan dengan senang hati. Kanjeng Dimas bisa merawat Bromo. Dia bersepakat. Tapi Bromo meledak juga kan berulang. Kemudian dia bisa. Oh, ya. Sekarang Pak Sapari Aedes, pengamat transdimensi. Baik, terima kasih Bang Karni. Pertama, saya perlu jelaskan, saya bukan dari Padepokan dan saya bukan members dan bukan orang yang lama berkenalan dengan Padepokan. Enggak, saya betul-betul seorang pengamat independen. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah bahwa ini sebenarnya adalah fenomena gunung es bagi masyarakat Indonesia. Saya pikir bapak-bapak penegak hukum pada saat ini dan kita semua termasuk DPR perlu prihatin paguyuban atau organisasi seperti ini ratusan di Indonesia, Bang Karni. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil selama saya melakukan survei itu ribuan dan mereka aktif melakukan pertemuan-pertemuan rutin. Nah, komunikasi yang dibangun adalah mereka selalu berkomunikasi dengan pihak dunia dimensi lain. Jadi ketika dulu TV One melancarkan acara dunia lain, banyak penontonnya memang. Karena memang di Indonesia kami nggak pernah pakai dunia lain, dunia satu aja. Satu, ya. Dulu lah TV dulu zaman kita dulu ya. Nah, Bang Karni, sebenarnya kajian saya mengenai dimensi lain ini sudah berlangsung lama sejak zaman Bung Karno dulu. Bung Karno dulu pernah menerbitkan selembar mata uang yang tadinya ada repronya, yang bertuliskan aksara Al-Quran di dalam uang itu. Kemudian diprotes para ulama pada waktu itu, sehingga uang tersebut hanya berlaku 1 kali 24 jam, kemudian dicabut kembali. Uang tersebut ketika ditanya oleh Kiai Haji Agus Salim, mengapa Bung Karno sebetulnya pada saat itu adalah putus asa, bagaimana membangkitkan ekonomi Indonesia pada waktu itu, sehingga terbitlah mata uang dalam bentuk 1000 yang kalau dipegang dengan tangan itu melingkar melengkung begini dan kemudian diperebutkan oleh para kolektor sekarang ini. Artinya bahwa hubungan-hubungan seperti ini sudah berjalan sejak lama. Dan di Indonesia belakangan ini, dulu di zaman Pak Harto, aliran kebatinan itu masuk dalam GBHN, Pak Karni. Itu ada tokohnya satu, Bapak Permadi. Cara aliran kebatinan itu berhubungan adalah seorang medium seperti saya ini, saya memanggil menurut mereka roh, tetapi menurut Islam bukan. Masuk ke dalam dan kemudian orang tersebut berbicara, entah dia sebagai yang siapa, yang kemudian mereka dengarkan petuah-petuah yang keluar dari body orang tersebut. Dan ini berlangsung lama, sehingga ini merupakan suatu komunikasi transdimensi yang telah dibangun di Indonesia sejak lama dan sampai sekarang masih berkembang. Kasus taat pribadi ini adalah menjadi prihatinnya bagi kita, bahwa kita belum pernah menerjemahkan apa yang disebut dengan komunikasi transdimensi. Bahkan di Fikom Unpad sendiri pun, saya sedang berjuang untuk membangun teori ini agar menjadi sebuah teori yang berlaku untuk mengamati tentang fenomena-fenomena masyarakat yang sekarang ada di Indonesia. Luar biasa, Bung Karni. Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa manusia paling sempurna itu adalah, makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia, bukan jin. Tetapi banyak masyarakat Indonesia itu bahkan jin itu dijadikan sembahan, dijadikan dewa. Itu sebuah kesalahan yang besar.
perjanjian atau kerjasama Kanjeng ini saya lihat dari proses taat pribadi dari hari ke hari saya ikuti, itu sebetulnya sangat tergantung kepada bagaimana taat pribadi bekerja sama dengan para jin-jin yang taat kepada dia dalam komunikasi transdimensi itu. Nah, ketika di Polda disuruh oleh Pak Akbar Faisal, nih ada uang, tolong gandakan. Ya tentu dia tidak bisa melakukan itu. Karena kenapa? Karena syarat bagi dia untuk melakukannya sama seperti seorang dokter, ya, atau seorang insinyur untuk melakukan perbaikan radio. Kalau tidak ada alatnya tidak bisa. Jadi situasi emosionalnya, situasi yang mendukung dalam dirinya, itu frekuensinya harus disamakan dulu, baru dia bisa bekerja atau berhubungan dengan transdimensi yang tadi saya sebut jin-jin tadi itu. Nah, ini sebenarnya sekarang ini perwujudan barang seperti misal uang, menurut hemat saya tidak ada istilah penggandaan. Karena dalam dunia imaterial seperti jin, itu dia tidak bisa menciptakan material. Makhluk imaterial itu hanya bisa melakukan transfer dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu bisa, imaterial. Tetapi mencipta benda yang tidak pernah ada, sebuah uang tidak pernah ada, diciptakan uang, itu tidak bisa. Jadi dari mana tadi uang banyak itu? Itu saya yakin betul, pasti mereka melakukan transfer dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dari BI diangkat oleh jin ke... Wallahualam, bisa terjadi itu. Tetapi yang jelas menurut studi saya, tidak bisa diciptakan. Tetapi harus ditransfer. Itu prinsip yang harus dipegang. Jadi itu bisa jadi pegangan juga bagi kita semua, bahwa penggandaan uang itu mustahil. Tidak mungkin. Apapun ilmunya, apapun sarananya, kecuali wali Allah ya, yang turun langsung dari Allah. Selain dari itu saya nggak percaya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa. Kalau saya berbuat baik, maka saya merasa baik. Kalau saya berbuat buruk, maka saya merasa buruk. Itulah agama saya. Kata Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, yang gambarnya dilihatkan tadi. Kita rehat sejenak.